Tiga lokasi itu adalah Desa Meli, Desa Rada, dan Masamba. Hingga kemarin sudah 21 jenazah korban banjir bandang yang berhasil dievakuasi. Kesemua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Andi Jema dan Rumah Sakit Hikmah. Material pasir bercampur lumpur menjadi kendala dalam proses pencarian korban. Pemerintah kabupaten sendiri telah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana banjir bandang di Luwu Utara. Yang pasti tanggap darurat mungkin ya. Kalau tanggap darurat kita tetapkan rute pertama ini 1 bulan. Ya, karena kita lihat penanganannya kan sangat tergantung pada kondisi cuaca dan sungai tentu saja. Nah, contoh misalnya kita lihat sekarang ini akses jalan nasional kan kita buka. Sementara kita buka, tapi kendalanya adalah mengalirkan air yang ada di akses di jalan nasional ini menjadi PR tersendiri karena sungai lebih tinggi daripada jalan. Banjir bandang menyebabkan 15.000 pengungsi tersebar di rumah penduduk, masjid, sekolah, dan kantor pemerintah. Sementara dari data BPBD Luwu Utara, terdapat 155 rumah warga yang terendam banjir dan lumpur. Selain itu, lumpur juga merendam ratusan mobil dan merendam rumah jabatan bupati dan wakil bupati Luwu Utara. Banjir juga meninggalkan lumpur dengan ketinggian hingga 2 meter. Akibatnya, sejumlah ruas jalan di Luwu Utara lumpuh total. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Haswadi Damrih Arfah, TV One mengabarkan. Ya, kita akan langsung update informasi dari Luwu Utara bersama dengan rekan kami di sana ada Syamsul Ma'arif. Syamsul, 21 orang meninggal dunia, data terbaru seperti apa dan ada berapa saat ini yang masih dalam proses pencarian? Iya, Gina, Bayu, dan pemirsa, benar sekali hingga malam tadi jumlah jenazah atau korban yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan sudah mencapai 21 sementara. Data yang dilaporkan hilang ada 24. Nah, jika datanya sesuai, maka artinya masih ada 3 orang lagi yang dicari. Namun untuk diketahui bahwa warga Desa Rada yang terdampak parah banjir bandang ini memang menyelamatkan diri ke sejumlah lokasi yang berbeda, sehingga diharapkan untuk warga segera memberikan atau melaporkan keluarga-keluarga mereka jika ada yang hilang untuk sinkronisasi data. Dan saat ini saya masih berada di lokasi banjir bandang di Desa Rada, dan tentunya jika kita melihat tayangan-tayangan sebelumnya bahwa memang di Desa Rada ini sangat parah terdampak dari banjir bandang, lumpur yang menggenangi rumah-rumah warga, ada bahkan yang mencapai ketinggian 3 hingga 4 meter dulunya. Di Desa Rada ini kawasan ramai penduduk, namun akibat banjir bandang ini rumah-rumah warga sudah hilang terbawa material lumpur. Dan Gina, Bayu, dan Mir, saya ingin mengajak Anda untuk berbincang. Di sini ada salah seorang warga Desa Rada yang menjadi korban, yang rumahnya terendam lumpur hingga berapa meter ini Pak rumahnya? Sekitar 2 meter kurang lebih. 2 meter. Dengan Bapak Ruslan, Pak, ya, Pak Ruslan. Pak Ruslan. Ya, Pak Ruslan. Ini rumah Bapak sebenarnya yang mana, Pak, tepatnya, Pak? Yang ini, yang kedua ke sana. Oh, yang kedua ya, yang tembok nih, Pak, ya? Yang tembok. Iya. Pak, itu waktu kejadian, Pak, itu kira-kira tepatnya jam berapa, dan bagaimana Bapak langsung bisa menyelamatkan diri dengan kondisi yang seperti ini, Pak? Ya, kejadiannya pas itu malam habis Isya, mungkin jam 8 malam. Pas itu malam memang kita sudah wanti-wanti karena memang cuaca itu sangat buruk, makanya kita wanti-wanti. Jadi pas ada suara gemuruh dari atas, makanya kita menghindar semua. Tadi barang-barang yang dalam rumah itu sempat kita selamatkan karena tiba-tiba. Iya. Pak, di sebelah ini yang batu ini itu rumah Bapak. Kemudian yang di sebelahnya, Pak, yang atap seng ini, Pak. Itu rumahnya orang tua. Iya, rumahnya orang tua. Kalau orang tua sekarang di mana, Pak? Ada di Masamba, di kota Masamba, diungsikan. Jadi ketika kemudian banjir datang langsung menyelamatkan orang tua, lari kemana nih, Pak, tadinya? Ya, lari ke kota, Ji. Tapi setelah itu kita balik, sampai sekarang kita tidak pernah ke orang tua karena di sini kita kan jaga-jaga juga di rumah, karena kita jaga-jaga supaya aman tuh.
Karena barang-barang kita di dalam tidak ada yang kita selamatkan sama sekali. Cuma baju dan celana yang kita bawa keluar. Bapak sudah sempat masuk kembali Pak ke rumah bapaknya Pak? Belum pernah. Karena kan masih lembek. Nanti kita lihat situasinya, kalau memang sudah kering, ya baru kita bisa periksa di dalam apakah memang ada barang-barang yang masih bisa dipergunakan atau bagaimana. Pak, ini saya lihat bahkan kemarin ada kendaraan-kendaraan yang tertimbun. Tetangga-tetangga Bapak saya lihat juga ada kendaraan-kendaraan yang tertimbun. Kalau Bapak sendiri ada barang-barang atau kendaraan yang sempat diselamatkan kemarin kah seperti apa? Ya syukur alhamdulillah, kalau mobil satu ada selamat, tapi motor yang di rumah orang tua satu tidak ada, tinggal di dalam. Yang ini rumahnya tetangga masih ada motor di bawah ini, 3 motor di bawah ini. Oh, di bawah sini masih ada kendaraan yang tertimbun. 4 sama yang di belakang. Baru yang di belakangnya lagi ada 1. Jadi jumlah yang di sini ini sekitar 5 motor yang di sini. Iya. Pak, ini kan di desa Rada ini bisa bilang satu rumpun gitu Pak ya, keluarga. Kalau keluarga-keluarga yang lain gimana kondisinya Pak? Ya mau dibilang apa ya, karena keluarga ada yang kan kita tidak sempat ketemu karena ada yang lari ke sana, yang lari ke sini, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Jadi makanya apa namanya itu, sempat kita kabar-kabari kemarin, syukur alhamdulillah kalau keluarga dekat ya alhamdulillah semuanya selamat. Tapi warga-warga yang lain itu banyak yang korban, bahkan ada yang korban jiwa. Sudah hampir kurang lebih 20 itu sudah ditemukan. Dan alhamdulillah kemarin itu kita dapat 1, kita langsung kebumikan di belakang sini. Kemarin sore mayatnya sudah sudah mengembang. Itu diketahui identitasnya Pak? Iya, masih diketahui identitasnya. Belum tahu Pak ya? Iya. Pak, itu jenazah kemarin ditemukan di mana Pak? Yang temukan warga di sini atau siapa? Yang ketemukan itu kayak tim SAR dari Palopo. Iya. Di seputaran lapangan sana. Terseret dari jarak rumahnya dengan yang tempatnya yang didapat itu sekitar kurang lebih 500-600 meter lah. Iya. Terus di sini ada pemakaman yang disediakan kah atau masing-masing dimakamkan secara mandiri Pak? Ya tergantung, pemerintah setempat mempersiapkan itu ada di daerah ada di atas desa Kamiri. Memang itu tempat pemakaman umum katanya. Tapi yang bagi keluarga yang mau mengambil jenazah keluarganya di rumah sakit mau dikuburkan di tempat tersendiri atau di tempat pemakaman keluarga bisa. Jadi kayak kemarin kan keluarga kan ada tempat pemakaman tersendiri di belakang. Pemakaman keluarga, makanya diambil dari rumah sakit dimakamkan di belakang kemarin. Tapi yang lain itu yang di sebelah, walaupun keluarganya memakamkan di tempatnya, tapi karena akses tidak bisa masuk, makanya dialihkan ke TPM yang disediakan pemerintah. Itu maksudnya yang di sebelah ini di Desa Meli atau di mana Pak? Kalau ini yang di sebelah ini masih masuk Desa Rada. Kalau ini sampai di Petambua itu berapa dusun ini? 2 dusun, baru di seberang itu ada namanya Desa Meli. Nah, saya tidak pernah ke sana, tapi sempat saya dengar berita. Bahkan saya pernah cerita, sempat ketemu orang dari atas kemarin. Katanya itu habis juga, katanya itu rumah sebelah dari atas itu sampai aspal itu digulung juga. Iya. Rumah habis di sana Pak juga? Habis. Baik, terima kasih Pak Ruslan atas cerita yang dibagi ke kami. Gina dan Bayu, itu tadi informasi dari salah seorang warga yang menjadi korban dari banjir bandang dan 2 rumah rumahnya dengan rumah orang tuanya terendam lumpur hingga 2 meter. Dan informasi terbaru saat ini bahwa tim SAR nantinya akan mencoba untuk memfokuskan lokasi pencarian di Desa Rada, di Meli dan juga di Petambua. Dan proses pencarian sudah mulai dilakukan pada sekitar pukul 7 pagi tadi dan akan terus dilakukan karena mengingat masih ada sejumlah warga lagi yang masih dalam proses pencarian. Gini dan Vita, mungkin itu dulu yang dapat kami kabarkan. Kembali ke Anda di Jakarta. Ya, Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali, semoga tetap sehat dan jaga kesehatan selalu ketika bertugas.
Ya, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi dan juga berdiskusi mengenai kemarin ini ramai-ramai sejumlah artis datang ke Istana Merdeka. Kita akan berbincang dengan salah satu artis tersebut. Apa sih sebetulnya yang dibahas dalam pertemuan antara sejumlah artis dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo? Apa juga yang diharapkan dari para seniman ini kepada Presiden Joko Widodo? Kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi.